Selamat sore dan selamat siang. Ini sore apa siang jadinya nggak apa-apa. Apapun waktunya, baik kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Beyond Education Podcast yang setiap hari atau setiap 2 hari sekali kita selalu sharing berbagai video ya berupa berisikan parenting, motivating, coaching dan lain-lain. Dan di sini pada siang hari ini ya, ini siang menjelang sore. Saya ditemani oleh Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Pak Doni nih, ini siang menuju sore nih Pak Doni ya. Iya, jam-jam yang ngantuk nih. Jam-jamnya, biasanya jamnya yang penuh tanda tanya Pak biasanya Pak. Kadang kan di jam segini tuh orang-orang itu banyak ya yang dia itu memilih untuk lebih baik melakukan hal-hal yang ringan gitu. Kayak kapas nih. Kayak misalnya ini jalan-jalan sore gitu. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore terus main bola atau apa kayak itu yang ringan-ringan lah di sore-sore. Biasanya orang-orang tuh agak lagi malas-malasan gitu di sore hari itu. Mungkin pas weekend kali. Hah? Pas weekend. Wow, weekday sih jam sibuk ya. Iya. Ada diomelin bosnya lagi. Ini pegawai pada kemana nih jalan-jalan semua? Oke, siang hari ini akan membahas apa Pak? Ya, kita akan membahas mengenai fear ya. Ketakutan. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena banyak manusia yang terhambat potensinya akibat ketakutan yang dia simpan di dalam dirinya. Meskipun ketakutan tersebut tidak berlandaskan dengan alasan yang kuat. Ya. Jadi cuma takut doang gitu ya? Iya, karena takut. Ini bisa diibaratkan efek yang kita bawa dari kita kecil. Oh iya. Sejak kita kecil, mungkin kita sering misalnya oleh orang tua kita atau oleh guru kita atau lingkungan kita, pas kita mengalami sebuah kegagalan, ya, atau kita melakukan sebuah kesalahan, kita dihakimi, malahan kita ditakut-takuti. Akhirnya segala perbuatan yang kita ingin lakukan, kita mengalami yang namanya ketakutan. Ya. Apakah yang kita lakukan ini itu akan berbuah keberhasilan atau berbuah kegagalan? Akhirnya pas kita dewasa, kita selalu takut untuk melangkah, meskipun itu hal yang baik untuk masa depan kita. Iya, jadi kayak mentalnya yang kurang gitu. Iya, karena mental ini kan tercipta pakai itu mental yang kuat maupun mental yang tidak kuat dari akumulasi peristiwa-peristiwa yang kita alami dari kecil hingga kita dewasa. Kalau kita melihat sosok orang yang dewasa, misalnya kehidupannya seperti jalan di tempat, pasti ada masalah di dalam dirinya. Iya, gitu-gitu aja. Gitu. Ya, gitu-gitu aja. Dia tidak memiliki prestasi. Prestasi di sini ya nggak harus mendapatkan medali ya, atau mendapatkan piagam. Makanya di podcast kali ini kita fokus terhadap apa yang menyebabkan ketakutan tersebut. Tapi sebenarnya kan wajar ya Pak ya seseorang itu memiliki ketakutan gitu kan. Wajar, benar. Iya, setiap orang itu pasti punya ketakutan, pasti punya takut. Karena kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan ketakutan itu Pak? Ketakutan itu wajar kalau tidak berlebihan. Ya, kalau sudah berlebihan itu tidak wajar. Karena ketakutan ini menyebabkan kita membatasi masa depan kita. Ya. Karena kan masa depan kita tuh tergantung dari apa yang kita lakukan di hari ini.
Ini juga saya alami. Kalau misalnya saya ingin melakukan sesuatu, apakah hal yang saya ingin perbuat ini mendapatkan dampak yang positif atau negatif? Tetapi fokus saya, mohon maaf, selalu ke arah yang negatif. Di situ ya. Ya, jadi ini menghambat diri saya pribadi. Iya betul. Kalau kita biarkan hal tersebut berulang kali seperti itu, akhirnya kita mematikan potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ini masalah yang besar. Karena ketakutan ini tidak boleh kita biarkan berlarut-larut di dalam kehidupan kita. Kalau ketakutan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Takut itu perlu di dalam kehidupan. Ya misalnya ketika kita berjalan di pinggir jurang. Iya. Ya. Kalau kita punya rasa takut, ya kita akan sotoy. Iya, yang ada mau celaka, Kita dengan sengaja gitu. Iya. Berdiri di tepian jurang. Padahal itu sudah kita ketahui bersama ya. Efeknya ya akan jatuh gitu. Tapi kalau kita memiliki rasa takut, akhirnya kita menjaga diri kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Jadi takut pada proporsi yang pas itu baik. Iya. Ya, tapi kalau Berlebihan. nah itu yang tidak baik. Oh, tapi kalau fear factornya itu apa ya? Faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu itu menjadi kita takut gitu. Macam-macam ya. Apa karena itu mengancam kita, atau misalnya apa itu membahayakan kita, atau kok kenapa sih orang itu bisa takut gitu? Ya itu termasuk yang Agung sebutkan ya, membahayakan atau mencelakakan diri kita, atau membuat kita menjadi malu. Iya kan, misalnya takut berbicara di depan umum. Nah itu. Iya kan, yang seperti itu ya gimana sih Pak, maksudnya apa Karena faktornya itu? Hal tersebut itu sudah terjadi di masa lalu kita. Ya. Apakah kita pernah misalnya berbicara di depan umum terus kita diketawain? Akhirnya kita jadi takut untuk berbicara. Apalagi kalau sampai orang yang punya otoritas, misalnya seperti seorang guru, pas kita berbicara atau bertanya di depan umum, guru malah menyalahkan kita. Bahwa kita ini salah. Akhirnya teman-teman malah ngetawain kita. Kita dianggap cari muka di depan guru. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan kita membatasi diri kita, dan itu yang paling utama adalah ketakutan. Nah, di sini setelah teman-teman menonton podcast ini, harapan saya kita bisa memilah-milah ketakutan kita. Ya. Mana yang harus kita takuti, mana yang harus kita indahkan. Nah, bagaimana tuh Pak? Ketakutan apa yang harus kita indahkan Pak? Pertama ya ketakutan yang membatasi potensi kita. Itu yang harus kita indahkan. Ya, kalau misalnya nih apa yang kita ingin lakukan, apalagi itu tidak bertentangan dengan agama ya kenapa kita harus takut? Kalau kita takut ya berarti kita malah menjauhi agama. Sudah jelas sama agama disuruh dilakukan, tapi kita tidak mau melakukan karena kita takut, kan itu nggak beralasan. Iya betul. Ya. Nah, jadi di sini pentingnya kita juga mau mempelajari agama. Karena di agama ini banyak hal-hal yang perlu kita takuti dan hal yang tidak perlu kita takuti. Oh iya, ada beberapa agama mengatur itu ya Pak ya? Iya. Memberitahu itu. Pastinya. Agama ini kan ada aturan main yang harus kita lakukan. Nah, di agama jelas aturan main di dalam kehidupan yang harus kita lakukan itu seperti apa. Dan larangannya juga yang harus misalnya kita ikuti. Tinggal kita lihat mana yang harus kita
jauhi, mana yang harus kita ikuti. Disesuaikan gitu Disesuaikan. ya. Saya takut ini di agama bener nggak ada gitu. Nah, itu benar. Jangan hal yang dilarang agama, malah kita ikuti. Banyak seperti itu ya, Pak. Nah, itu akibat kita kurang paham dengan agama kita sendiri. Gitu. Nah, ini penting banget. Kalau misalnya kita pelajari agama, itu tujuannya untuk paham. Akhirnya kita memiliki database di dalam diri yang menjadi pegangan kita dalam melangkah di kehidupan ini. Tapi kalau kita tidak memiliki database agama, ya bagaimana kita dapat melangkah dengan selamat kan? Nah, jadi disinilah yang pentingnya gitu. Kita mau belajar agama. Oh, nah kalau misalnya seperti ini Pak, kondisinya ketakutan itu bisa menular nggak sih Pak? Oh pasti. Misalnya contoh gini, ada orang yang dia takut untuk melangkah maju ke depan gitu misalnya, ya udah nggak usah, lu jadi ini aja. Gitu. Iya. Bagaimana kita ketika kita berada pada kondisi itu Pak, yang orang menularkan ketakutannya kepada kita, yang banyak kan seperti itu tuh, yang orang-orang itu ngasih tahu kamu jangan ini, kamu jangan itu, tapi apa kita harus takut atau bagaimana? Ya itu, kalau misalnya kita rasa bahwa apa yang diomongkan orang-orang tersebut malah akan berdampak negatif bagi diri kita, apalagi bagi masa depan kita, ya kita paksa diri kita harus melangkah, apapun konsekuensinya. Karena memang ketakutan ini itu datang biasanya dari bisikan-bisikan setan pada hati manusia. Biasanya setan ini senang menakut-nakuti agar manusia ini tidak keluar potensi sesungguhnya. Dan setan ini bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya jin, ya. Iya. Tapi perumpamannya ya kita anggap manusia lah. Iya. Ya. Misalnya manusia-manusia ini yang dia senangnya memberikan masukan-masukan yang bukannya positif, membangun, tapi masukan-masukan yang negatif. Ya seperti kamu ngapain kayak gitu, ya itu kan nggak penting gitu. Ya mendingan kayak kita yang lain, santai-santai aja misalnya. Iya kayak gitu ya. Iya. Jadinya akhirnya ya hidup kita tuh penuh dengan kesantaian gitu. Tidak mau meraih prestasi. Karena kita melihat teman-teman kita ini misalnya seperti itu, santai-santai aja. Kalau misalnya kita keluar nih dari zonanya teman-teman kita, kita malah kayak dianggap sok suci lah. Wah, banyak yang kayak gitu ya Pak ya. Iya, benar. Kita baik itu dianggapnya nggak baik. Iya. Nah di sini apakah kita tahan gitu dengan prinsip yang kita miliki? Di sini pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang positif. Kita harus memilih teman-teman kita. Karena teman ini bisa menjadi sumber malapetaka, bisa menjadi sumber kebaikan. Oleh karena itu, daripada kita berteman dengan orang-orang yang negatif, pikirannya akhirnya membawa kita ke malapetaka. Nah, disinilah pentingnya kita harus tahu tempat di mana kita bergaul. Nah, kalau ketakutan itu dihadirkan oleh misalnya kalau tadi kan oleh lingkungan kayak oleh teman, tapi ini ketakutan yang biasanya saya sering temukan sih. Itu yang dihadirkan oleh orang tua. Nah, itu. Jadi misalnya, "Mah, saya mau jadi pemain bola," gitu kan. Nah, efeknya luar biasa. Jangan main bola, ntar sakit gini-gini tuh. Wow, itu gimana Pak cara kita mengatasi hal itu? Kan orang tua kadang banyak melarangnya ya, banyak memberikan ketakutan yang mungkin ya kalau dipikir-pikir sih benar juga gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengolah hal itu Pak, atau menghadapi hal seperti itu? Ya di sini memang sebagai orang tua yang kita harus introspeksi diri. Ya. Karena ucapan kita sebagai orang tua kan itu sudah termasuk doa kita kepada anak. Kalau ucapan-ucapan kita negatif, nah kamu jangan main hujan, nanti kamu sakit. Ya itu yang digadian. Iya, itu yang gitu. Apa hubungannya main hujan dengan sakit?
Iya. Padahal hujan itu berkah dari Tuhan buat umat manusia. Kenapa kita anggap hujan itu kita korelasikan dengan penyakit? Penyakit, iya. Panas, penyakit. Nah ini yang akhirnya jadi doa. Makanya orang tua juga harus mau belajar menjadi orang tua yang baik bagaimana. Karena dia akan memiliki database hal-hal yang positif dan akhirnya dia ketika berucap dia akan berpikir dahulu ya, dengan hal-hal yang dia sampaikan. Tapi kalau dia tidak mau belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, akhirnya kita tidak pernah memfilter apa yang kita ucapkan. Iya, yang kenanya aja gitu ya. Iya, yang penting gue sudah berusaha menjadi orang tua. Akhirnya yang dia sangka itu berusaha sebenarnya mematikan potensi anaknya. Nah, ini yang kalau misalnya sebagai kita yang terlanjur punya orang tua seperti itu, Pak. Misalnya apapun dilarang, apapun ditakutin, hujan takut, ini takut, itu takut. Nah, ini kita harus ngapain nih, Pak? Kalau saya pribadi sih melawan. Saya harus menterapi diri sendiri. Oh gitu. Ya. Dengan ya mensugestikan diri pribadi gitu bahwa hal-hal yang dulu ditanamkan oleh orang tua yang sebenarnya itu menghambat potensi kita, ya, hal itu tidak benar. Jadi kita harus ada kemauan dalam diri. Ya kita di sini harus memaafkan orang tua kita. Kita jangan malah menyalahkan ini gara-gara orang tua gua dulu nih, gua jadi belangsak kehidupan gua nih, gitu kan. Ini gara-gara dulu orang tua gua nggak belajar parenting, makanya gua begini nih. Nah, kalau misalnya ucapan kita kayak gitu, ya berarti kita malah nyalain orang tua kita. Kalau di agamanya sudah jelas gitu. Kita tidak boleh menyalahkan orang tua. Karena efeknya Allah nggak akan ridho, Tuhan nggak akan ridho dengan kehidupan kita. Nah, di sini yang penting kita introspeksi ke dalam diri. Apa yang orang tua kita dulu katakan kepada kita, yang kita rasakan ini menghambat. Ya, dan yang kita rasakan secara bawah sadar gitu Pak. Ya. Tiba-tiba kok saya takut gitu. Benar. Iya benar. Karena di agamanya kan banyak kita disuruh untuk bermuhasabah. Ya. Kalau bahasa ininya Indonesianya ya introspeksi diri lah. Kita harus mau sering mengevaluasi diri kita. Apa yang menghambat kehidupan kita selama ini? Apakah kata-kata orang tua kita dulu? Ya, kalau misalnya itu benar, ya kita harus memaafkan orang tua kita. Setelah itu kita melangkah maju ke depan. Langsung. Jangan kita tunda-tunda. Pikir lagi. Jangan kita selalu mau melakukan hal kebaikan. Memikirkannya kelamaan gitu. Kalau kita selalu memikirkan sesuatu hal yang positif kelamaan, akhirnya kita tidak action, kita tidak bertindak gitu. Karena dengan semakin lamanya kita berpikir, akhirnya bisikan-bisikan setan itu masuk ke kepala kita. Iya, kita setengah-setengah soalnya antara mau sama enggak mau. Iya. Karena sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda, langsung lakukan saja. Meskipun hasilnya kurang menyenangkan hati kita, ya nggak masalah. Yang penting kan kita udah ikhtiar. Kita jangan terlalu fokus pada hasil. Hasil itu hanya bonus. Kalau misalnya hasilnya bagus, ya sudah, itu berarti bonus dari Tuhan. Jangan kita kegeeran dulu, ini akibat kitanya yang pintar gitu. Iya betul. Ya, kitanya yang hebat. Ini bisa jadi bumerang. Kita anggap ini sebagai bonus dari Tuhan. Ya. Terus ya kita melangkah lagi, kita cari lagi tugas kita berikutnya. Jadi jangan sampai
kita sudah memiliki prestasi, terus kita cepat puas diri. Kita cari lagi nih, apa lagi nih yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang kita rasa bermanfaat bagi diri kita maupun bagi sesama.